Datanglah Tuhan dalam kuasa Roh-Mu, berkuasa atas hati, pikiran, dan tubuh kami, berkuasa atas persekutuan dan lingkungan ini, agar hidup kami disegarkan oleh Tuhan dalam firman yang akan kami terima. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang kasih, pada minggu hari ini firman Tuhan berita sukacita untuk kita dari kitab 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan 16. Kita membaca firman ini bergantian. Kami akan membacakan ayat yang genap. Semuanya ini kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan yang kasih, firman ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat mula-mula supaya mereka dapat bertumbuh sebagai keluarga Allah. Keluarga Allah ada dalam setiap keluarga, warga jemaat. Begitu juga jemaat sebagai satu persekutuan. Di dalam surat-surat penggembalaan Rasul, rumah tangga masing-masing setiap orang Kristen adalah dasar utama dari keluarga Allah. Dalam kitab Efesus, dalam kitab Kolose, suami istri, anak-anak, dan orang tua. Begitu juga jemaat. Agar jemaat hidup sebagai keluarga Allah, agar setiap rumah tangga hidup sebagai keluarga Allah, Rasul menulis kepada Timotius bagaimana merawat, mengasuh, dan membimbing jemaat untuk hidup dalam keluarga Allah. Itulah yang kita baca tadi dari firman ini. Aku akan datang di tengah-tengahmu, tetapi jika aku pun tidak ada di tengah-tengahmu, engkau sudah tahu, dan engkau bersama-sama semua warga jemaat mestinya sudah tahu bagaimana hidup dan bertumbuh sebagai keluarga Allah. Dalam firman ini, baik pada ayat-ayat sebelum dari yang kita baca tadi maupun sesudahnya, beberapa hal diberikan kepada jemaat dan kepada setiap keluarga. Dalam jemaat disebutkan, jika engkau bersama-sama dengan jemaat dan setiap keluarga dalam jemaat, hendaklah hidup dalam firman Tuhan. Dan untuk itu 1 Timotius ini pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 13 berbicara tentang dua jabatan dalam jemaat. Yang pertama, para penilik jemaat atau penatua, dan yang kedua adalah diaken-diaken. Penatua dan diaken adalah
jabatan dalam jemaat itu. Mengapa jemaat ini disebut harus memiliki jabatan yang dua ini, penatua dan diaken? Dalam firman yang kita dengarkan tadi, mestinya para penatua dan diaken ini tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Kedua jabatan itu hendak menuntun jemaat untuk hidup sebagai keluarga Allah, baik rumah tangga kita masing-masing maupun jemaat sebagai persekutuan. Saudara-saudara yang kasih, firman ini menuntun kita di jalan yang benar. Jemaat kita GKP Rawamangun ini sekarang memasuki bulan keluarga dengan tema seperti tertera di hadapan kita. Tema ini adalah inti dari seluruh pemberitaan firman Tuhan dalam kehidupan kita, seperti juga nas kita hari ini. Dalam rangka bulan keluarga ini, kami juga mengajak kita semua, dan kami bersyukur dapat beribadah bersama hari ini bersama semua jemaat kita. Kami bersyukur mendapat kesempatan bersama-sama dengan jemaat-jemaat kita yang ada di Jabodetabek untuk mengambil bagian dalam satu seruan GKPI untuk tahun 2012 ini. Tahun 2012 bagi GKPI adalah tahun pekabaran Injil. Kami mau mengajak jemaat GKP Rawamangun kita yang beribadah hari ini untuk mencoba melihat bagaimana pesan firman hari ini bagi bulan keluarga dan bagi tahun pekabaran Injil kita di GKP. Saudara-saudara yang kasih, pada tahun pekabaran Injil GKP yang kita laksanakan dengan berbagai kegiatan tahun ini, ada satu pertanyaan yang kita akan renungkan kembali untuk membangun kehidupan kita ke depan. Apa dan bagaimana pekabaran Injil sebenarnya? Apa dan bagaimana pekabaran Injil? Sering kita menganggap pekabaran Injil adalah mengabarkan atau menjadikan orang yang belum Kristen menjadi Kristen. Ada juga orang yang menganggap pekabaran Injil adalah mengumpulkan uang untuk daerah-daerah pekabaran Injil. Ada yang menganggap pekabaran Injil adalah mengajarkan pengajaran Kristen kepada orang lain, supaya orang lain mengerti apa itu ajaran Kristen. Pada tahun ini, dari semua diskusi kita diajak untuk membaharui pemahaman kita. Pekabaran Injil adalah hidup dalam pimpinan Allah dalam Yesus Kristus. Pekabaran Injil adalah hidup dalam pemerintahan Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu pekabaran Injil adalah mengajak orang lain untuk hidup dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, siapakah yang dapat mengabarkan Injil? Yang dapat mengabarkan Injil haruslah orang yang hidupnya sudah dipimpin oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata, tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Tidak mungkin kita mengabarkan Injil kalau kita sendiri belum menikmati indahnya hidup dalam Injil. Maka pekabaran Injil GKPI tahun ini mau menyebarkan pemahaman yang baru ini, yaitu belajar dan
mengabarkan untuk hidup dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pekabaran Injil tidak melulu tugas kepada yang belum beragama. Pekabaran Injil bukan melulu kepada orang-orang yang ada di luar kita. Pekabaran Injil juga menyangkut kepada keluarga Allah, kepada semua jemaat, bahkan setiap keluarga. Keluarga kita adalah juga pekabaran Injil. Martin Luther berkata, perkawinan adalah penginjilan. Perkawinan adalah penginjilan, kata Martin Luther. Karena melalui perkawinan itu keluarga belajar, terutama orang tua kepada anak-anaknya. Ia harus menginjili anak-anaknya untuk hidup dalam Injil. Karena itu Martin Luther sangat menekankan sakramen baptisan kudus adalah tugas penginjilan yang utama dalam setiap keluarga. Jemaat Tuhan yang kasih, jika kita menempatkan isi dari pekabaran Injil adalah hidup dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus, dan jika kita mau mengabarkan Injil kepada orang lain adalah mengajak orang lain untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus, maka firman kita hari ini mengajarkan kepada kita rahasia dari kehidupan itu. Bagaimana kita dapat dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus? Firman ini berkata kepada kita, mestinya engkau sudah tahu bagaimana harus hidup sebagai keluarga Allah, yaitu agunglah rahasia ibadah kita. Agunglah rahasia ibadah kita. Firman ini luar biasa menjelaskan kepada kita bagaimana hidup dipimpin oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, dan diangkat dalam kemuliaan. Sebelum kita masuk kepada bagaimana rahasia ibadah ini, Injil ini juga mengajak kita untuk memahami dan mengerti tentang Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangka pekabaran Injil tahun pekabaran Injil GKP tahun 2012 ini, kami telah berkeliling ke beberapa wilayah di Sumatera Utara, Riau, dan juga di Tapanuli, dan kemarin ada di Jabodetabek ini. Salah satu renungan dan pertanyaan dari pekabaran Injil ini ialah bahwa kita memberitakan Injil Yesus Kristus, tetapi siapakah Yesus Kristus yang kita kenal? Siapakah Yesus Kristus yang memimpin hidup kita itu? Kalau kita membaca di dalam Alkitab, bagi orang Yahudi, Yesus yang dikenal adalah Yesus yang telah datang lahir sebagai manusia, tetapi ia telah mati disalibkan dan tidak bangkit. Orang Yahudi berkata Yesus adalah manusia yang telah mati disalibkan tetapi tidak bangkit. Orang-orang Yunani berkata lain lagi, seperti saudara-saudara kita yang beragama Islam, berkata Yesus telah datang di dunia ini sebagai manusia yang ajaib dan pembuat mukjizat. Ia telah terangkat ke surga tetapi tidak mati. Bagi orang Yahudi, Yesus telah mati tidak bangkit.
bagi orang Yunani dan saudara-saudara kita yang beragama Islam, Yesus telah datang dan terangkat ke surga tetapi tidak mati. Dan dalam surat Yohanes 1 Yohanes pasal 3 sampai pasal 5, kedua kelompok ini disebut antikristus. Dan ketika kami bertanya di daerah Tapanuli misalnya, Yesus yang mana yang kau kenal? Yesus yang mana yang kau beritakan? Dan juga kepada kita yang berhimpun di sini, Yesus yang mana yang kita kabarkan, yang kita beritakan kepada orang lain? Sering kita hanya mengenal Yesus sang guru yang mengajar. Ketika kita mau mengabarkan Injil, pengajaran itulah juga yang kita kabarkan kepada orang lain. Yesus bukan guru. Yesus adalah Kristus. Ia yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Kuasanya mengampuni dan mendamaikan kita. Yesus telah bangkit. Ia yang memberi pengharapan, kekuatan dan bimbingan bagi kita sampai akhir zaman. Yesus yang telah datang dalam rupa manusia, yang telah mati dan yang telah bangkit, itulah Yesus Kristus yang utuh. Sekarang ia hidup dalam roh dan ia menampakkan diri melalui pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Jemaat Tuhan yang kasih, dalam rangka membekali dan membawa keluarga kita masing-masing untuk hidup sebagai keluarga Allah, untuk hidup dipimpin oleh Allah. Bagaimanakah kita menjadikan diri kita dipimpin oleh Kristus? Banyak orang yang merasa misalnya ia dipimpin oleh Kristus ketika ia banyak belajar tentang pengajaran Kristus. Yesus berkata begini, Yesus berkata begini, Yesus berkata begini. Malah sering, oh ini pengajaran Yesus ini sama dengan pengajaran adat begini, pengajaran ini sama dengan ilmu pengetahuan ini, pengajaran ini sama dengan ini. Semua kesibukan itu menjadi kesibukan pengajaran. Karena Yesus yang kita kenal adalah Yesus yang mengajar, Yesus sang guru. Firman hari ini berkata, rahasia ibadah kita tidak di situ. Rahasia ibadah kita adalah pada Yesus yang telah datang dalam rupa manusia, yang telah mati dan yang sekarang hidup dalam roh, berkuasa memimpin hidup kita. Lalu bagaimana membangun relasi dengan Kristus yang mati dan bangkit ini? Yesus yang mati dan hidup sekarang itu, cukupkah dengan pengetahuan? Tidak bisa. Untuk dipimpin oleh Yesus yang mati dan bangkit ini, kita harus hidup dalam ibadah. Kita harus hidup dalam ibadah. Lalu ibadah itu apa? Ibadah adalah penyembahan dan persembahan. Ketika ibadah ini adalah penyembahan dan persembahan, makanya tadi diangkat dua jabatan dalam jemaat, penatua dan diaken. Penatua yang harus menuntun jemaat untuk hidup dalam penyembahan kepada Tuhan, dan diaken harus menuntun jemaat hidup dalam persembahan kepada Tuhan. Inilah hidup orang Kristen, inilah hidup keluarga kita. Untuk hidup dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak cukup memakai otak kita. Kita tidak cukup mengandalkan kekuatan kita. Karena begini perintah Yesus, saya harus melakukan ini. Untuk hidup dipimpin oleh Tuhan Yesus adalah kita harus belajar merendahkan diri dan menyerah kepada Dia
di dalam doa, penyembahan, dan persembahan kita. Dan ini yang disebut agunglah rahasia ibadah kita. Ibadah itu disebut di sini rahasia. Rahasia itu penuh dengan keagungan. Kalau dalil-dalil di dunia ini rumus-rumus jarang disebut, oh agunglah ini rumus ini, agunglah dalil ini, tidak begitu. Paling-paling kita katakan, oh dalil ini mujarab ini, pas ini, logis ini. Logika kita berjalan untuk itu, ini begini, ini begini. Tapi ini disebut agunglah rahasia ibadah kita. Rahasia dari ibadah itu disebut sebagai rahasia Mysterion Gloria Dei, rahasia dari sesuatu. Kata ini sering juga salah dimengerti. Rahasia, kalau dalam bahasa Batak hahomion. Kalau dalam sermon-sermon sering sekali penatua dan pendeta kalau sermon diskusi nggak bisa lagi dijelaskannya, karena nggak tahu lagi dia menjelaskan. Hahomion itu hanidui katanya. Rahasia Tuhan lah itu. Sesudah dia tidak dapat jelaskan, disebut rahasia lah itu katanya. Rahasia Tuhan. Ini salah. Ini rahasia bukan karena kita bodoh tidak mampu menjelaskan. Rahasia di sini adalah misteri, hanya dapat diperoleh jika kita mengambil bagian di dalamnya. Ini yang disebut dengan misteri. Karena itu rahasia Allah, misteri Allah tidak dapat dipikirkan. Dia hanya menjadi bagian hidup kita kalau kita terjun, masuk, dan mengambil bagian di dalamnya. Maka keagungan ibadah tidak dapat didiskusikan di warung-warung sana. Keagungan ibadah tidak dimiliki oleh para sarjana teologi di bangku sekolah. Keagungan ibadah tidak diperoleh dalam diskusi sermon-sermon. Keagungan ibadah diperoleh ketika orang mengambil bagian dalam ibadah. Ini yang disebut dengan misteri. Misteri tidak cukup memakai otak memikirkannya, tapi kita harus hidup di dalam kegiatan itu. Ibadah kita hari ini, siapa yang menikmati rahasia ibadah? Hanya mereka yang mengambil bagian dalam ibadah itu. Ibadah yang berlangsung hari ini di tempat ini tidak kebagian orang yang ada di luar sana keagungan dari ibadah. Ini adalah rahasia. Ibadah itu adalah satu kegiatan rahasia. Keagungan, kuasa dan kekuatan yang diperoleh hanya ketika kita mengambil bagian. Dan itulah yang diajar tadi kepada para penatua dan diaken. Engkau para penatua dan diaken mestinya kau sudah tahu bagaimana membangun keluarga Allah, bagaimana membangun setiap jemaat, bagaimana membangun semua warga jemaat untuk hidup sebagai keluarga Allah. Yaitu, ajaklah semuanya mengambil bagian dalam rahasia ibadah untuk memperoleh keagungan, memperoleh kuasa dari Allah. Jemaat Tuhan yang kekasih, inilah hidup kita. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan ini dengan logika dan contoh-contoh dan dalil-dalil. Tapi mari kita mengambil ke dalam kehidupan kita keluarga masing-masing. Para orang tua misalnya mendidik dan mengajar anak-anak, apa yang kita andalkan? Bolehkah kita berkata, saya sudah menyekolahkan anak saya ini sampai sarjana? Sesudah sarjana, bolehkah kita melihat bagaimana anak kita itu hidup kepada kita dan hidup kepada orang lain? Kita boleh membandingkan tanpa penjelasan, tanpa berdebat. Apa yang membangun hidup kita sebagai satu keluarga? Sesungguhnya yang menikmati keagungan
rahasia kebesaran Allah hanya keluarga yang beribadah kepada Allah. Karena itu firman ini kata Joshua, aku dan seisi rumahku, kami hanya mau beribadah kepada Allah. Ia tidak katakan kami mau berdiskusi terus di tengah keluarga kami, hanya beribadah. Maka dalam mendidik anak-anak kita, bagaimanakah mungkin kita mendidik anak-anak kita beribadah jika kita sendiri tidak beribadah? Jika kita tidak mengambil bagian, bagaimanakah kita mungkin mengabarkan Injil, mengajak orang lain dipimpin oleh Kristus dan menikmati kuasa kebesaran Kristus kalau kita belum mengambil bagian? Bulan keluarga ini mengajak kita kepada hidup yang sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini. Ibadah itu disebut di sini dalam dua jabatan tadi. Kami juga mengajak jemaat untuk menikmati rahasia ini dengan tidak harus menyebut kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Saya pribadi dan keluarga harus mengakui, tidak ada jalan lain bagi kita menikmati keagungan dan kebesaran Tuhan itu kecuali yang utama dalam ibadah kita. Sebab dalam ibadah itulah kita merendahkan diri dalam seluruh hidup kita. Dalam ibadah itulah kita juga menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu melalui dua jabatan tadi, penatua dan diakon. Dan itu hendak mengungkapkan dua pelayanan gereja yang disebutkan oleh Martin Luther. Gereja yang benar adalah di mana firman diberitakan dan sakramen dilayankan. Ketika firman diberitakan, maka kita datang menyembah Tuhan, merespons firman itu dengan doa dan pujian kita kepada Dia. Dan ketika sakramen datang dari Tuhan, Ia mempersembahkan tubuhnya, maka kita pun datang dengan persembahan kepada Tuhan. Penyembahan dan persembahan, dua hal yang selalu disebut bagian dari ibadah. Sekarang kita sedang berkampanye besar-besaran di GKP ke semua daerah dan kepada semua warga GKP untuk menjadikan penyembahan dan persembahan adalah satu kesatuan. Karena banyak jemaat kita sekarang yang begitu pusing membicarakan soal uang, seolah-olah segala sesuatu pusatnya adalah uang. Bukan itu. Jabatan diaken dalam Alkitab pekerjaannya bukan mengumpulkan uang. Pekerjaan diaken dalam jemaat adalah mengajak warga jemaat untuk tahu mempersembahkan kepada Tuhan. Tugas diaken bukan mencari-cari uang dari jemaat. Tugas diaken adalah mengajak semua jemaat untuk tahu membawa persembahan dirinya dan hidupnya kepada Tuhan. Dan kalau itu terjadi, hidup kita akan berkecukupan dan tidak kekurangan. Saya bersyukur beberapa minggu terakhir ini firman Tuhan selalu berbicara tentang berbagi makanan. Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan minggu yang lalu, orang bijak adalah perempuan yang membagi makanan kepada orang lain, yang berseru, "Datanglah bagi dari meja hidanganku ini." Semuanya ini menunjuk kepada pengalaman kita. Kami mau memberi satu kesaksian saat ini di tengah-tengah jemaat kita di sini. Ketika Yesus diikuti oleh 5.000 orang, murid-muridnya berkata pada sore hari menjelang berbuka puasa, kira-kira begitu. Murid-muridnya bersama Yesus datang 5.000 orang, kira-kira jam 5 sore. Wah, ini sudah mau maghrib, ini mau berbuka puasa. Guru, suruhlah yang 5.000 orang ini pulang supaya mereka makan di rumah masing-masing. Kita tidak bisa memberi ini makan. Lalu Yesus berkata, "Kamu harus memberi itu makan."
Mereka berkata, kami tidak punya roti. Berapa ada rotimu? Diberikan, oh ada 5 roti 2 ikan. Berikanlah itu dan bagi kepada orang banyak ini. Lalu sesudah dibagi, apa yang terjadi? Sesudah dibagi, yang terjadi, sesudah dibagi banyak sisa. Di Bali juga kemarin seperti itu. Ketika saya tanya, sesudah dibagi 5 roti dan 2 ikan itu apa yang terjadi? Saya bilang, banyak sisa katanya. Wah, memang begitulah kita selalu berpikir, saya bilang. Baru dibagi terus sisanya yang dipikirin di belakang. Cerita itu tidak begitu. Malah saya bilang orang Batak, baru dibagi makanannya sudah sisanya yang pertama dipikirin. Baru dibagi, belum makan orang, sisanya yang dipinggirkan ke sana. Saya bilang ini tidak begini. Menurut Alkitab ini, rotinya dibagi, sesudah itu cukup. Sesudah cukup, baru ada lebih. Yesus melakukan itu. Nabi Elisa ketika datang pembantunya diberikan roti, ini hadiah 20 roti. Elisa mengatakan bagi untuk yang 100 itu. Tidak berani membagi. Jangan saya membagi itu, nanti saya dilempari. Nggak cukup itu roti itu. Elisa mengatakan bagi itu. Dibagi. Sesudah dibagi cukup, lalu ada lebih. Itulah hidup kita, saudara-saudara. Hidup di hadapan Tuhan adalah hidup mempersembahkan dari apa yang ada pada kita. Tapi kecenderungan manusia adalah menolak untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Tetapi Yesus berkata, bagilah dari apa yang ada itu. Itu persembahan untuk mereka, itu akan cukup. Naomi ketika dia akan pulang ke Bethlehem, ia memanggil menantunya itu, Ruth dan Orpa. Naomi berkata, anakku, aku mau pulang ke rumahku. Aku tidak bisa memberi engkau makan. Pulanglah ke rumah orang tuamu. Aku tidak bertanggung jawab atas hidupmu. Pulanglah sekarang. Orpa pulang. Tetapi Ruth berkata, Allahmu yang memberi kita makan. Kemana engkau pergi? Ke situ aku ikut. Di mana Allahmu, itu Allahku. Dan Ruth bersama Naomi tetap hidup dalam kecukupan dan akhirnya berkelimpahan. Dalam pengalaman kita di GKP sekarang, saya harus mengungkapkan itu. Kami harus mengagungkan Tuhan karena apa yang difirmankan. Rahasia ibadah ini besar bagi kita. Sejak tahun yang lalu kita mengaminkan firman ini dan berkata, berilah semua mereka makan. Dan kita menempuh salah satu kegiatan program yang kecil di GKP yang nanti akan kita perluas lagi dengan sentralisasi penggajian. Semua pendeta GKP harus diberi makan oleh GKP secara bersama. Ketika program ini dimulai, uang di kantor pusat GKP hanya ada 40 juta untuk memberi gaji dan makanan mereka sebanyak 800 juta setiap bulan. Bagaimana itu mungkin terjadi? Banyak orang yang berkata, kita tunggu saja. Dalam beberapa bulan ke depan, bishop ini akan stroke sendiri. Pasti itu semua akan berhenti. Pendeta-pendeta ini tidak akan makan. Tidak akan bisa dibagi. Kita tunggu saja katanya. Saudara-saudara, kegiatan itu kita mulai. Banyak orang yang memberi sumbangan pribadi dan jemaat. Ini talangan, ini pendahuluan, semuanya cukup. Kirim saja, kirim. Kita tunggu. Datangkah dari jemaat-jemaat? Datang.
Setiap tanggal 28 kita mulai bertanya kepada Biro Keuangan. Ada uang kita? Ada. Berapa yang ada? Kirimkan. Dikirim. Kurang lagi nih katanya. Cari. Ada. Kirim. Sesudah beberapa bulan, ada uang kita? Ada. Pertanyaannya tidak di situ lagi. Bukan ada uang kita. Beberapa bulan kemudian pertanyaannya adalah, cukupkah uang kita? Cukup. Kirimkanlah. Kalau sekarang pertanyaannya bukan cukup lagi. Sesudah tanggal 28 dikirimi semua 29, tanggal 30 tanya Biro Keuangan, berapa lebihnya? Saudara-saudara, ini rahasia pekerjaan itu. Saya tidak tahu dari mana datangnya itu. Ketika kita terus mulai bertanya, apakah ada? Saya kira kita tidak akan berjalan. Tetapi firman ini membuktikan apa yang ada bagi sebagai persembahan, lalu itu akan berkecukupan. Tidak hanya berkecukupan, engkau akan berkelimpahan. Dan rahasia itu besar hanya dalam ibadah, yaitu penyembahan dan persembahan. Karena itu dalam kehidupan keluarga kita, dalam membina anak-anak untuk hidup bertumbuh dalam Tuhan, mari kita membawa semuanya untuk belajar menyembah Tuhan dan membawa persembahan kepada Tuhan. Kami bersyukur di beberapa tempat di daerah-daerah kita di Indonesia ini, di daerah-daerah pedesaan, dalam rangka tahun pekabaran Injil ini, banyak hal yang dilakukan, program-program kegiatan-kegiatan kecil. Di mana dalam satu jemaat kita membuat satu program pekabaran Injil untuk anak-anak dengan cara yang sederhana, yaitu setiap hari Minggu supaya anak-anak membawa persembahannya dengan uang yang baru dan lurus, tidak digup-gup. Sehingga hari Jumat atau Sabtu mungkin orang tuanya harus berusaha menukarkan uangnya ke bank supaya uang yang baru. Bagi kita bukan persoalan jumlah uang yang pertama, tetapi mengajar semua orang untuk memberi persembahan dan mempersiapkan persembahan hidupnya kepada Tuhan yang terbaik, bukan sekedar di luar kesadaran dan di luar dari apa yang ada pada kita. Rahasia ibadah ini agung, dan ibadah kita adalah penyembahan dan persembahan, doa dan persembahan kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, dalam rangka tahun pekabaran Injil ini, kami kemana-mana bergumul sekarang bagaimana membina kehidupan kita ini sebagai keluarga Allah. Karena kecenderungan zaman ini, kami terus mencatat ini ke berbagai tempat dan menyuarakannya. Ada kecenderungan zaman yang disebut zaman modernisasi ini membuat iman sama dengan pengetahuan. Ketika iman sama dengan pengetahuan, maka anak-anak kita pun bertumpu hanya kepada pengajaran, sekolah, dan sebagainya. Kita lalai kepada penyembahan dan persembahan. Banyak orang Kristen yang merasa kami orang Kristen karena pengetahuan dan kepintaran kami tentang agama sudah cukup, tetapi tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Banyak anak-anak katekisasi yang belajar 1 tahun, boleh lulus ujian, tetapi tidak tahu berdoa karena tidak pernah dilatih beribadah di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen yang merasa kami orang hebat, kami dermawan, tetapi tidak pernah membawa persembahan kepada Tuhan. Dan setiap jemaat yang bukan persembahan, itulah gereja yang cenderung ribut, karena uang yang ada di dalam bukan persembahan, mungkin titipan, mungkin jual beli. Karena itu kepada para pelayan jemaat yang disebut di sini, penatua dan diaken, ajarlah jemaat keluarga Allah yang benar, yaitu hidup menyembah Tuhan dan membawa persembahan. Jemaat kita ini juga, kami selalu mengajak semua jemaat GKP, kalau bukan persembahan,
lebih baik nggak usah terima uangnya. Mana tahu itu titipan, nanti tahun depan diambilnya lagi. Nah, hebek kuri katanya. Atau dia mau jual beli, ini saya berikan uang ini, ale pilih tomudo game gubernur katanya. Itu bukan persembahan. Ini saya berikan ini supaya saya dihormati di jemaat ini. Dia mau membeli hormat di situ, tidak usah terima uangnya. Gereja adalah tempat penyembahan dan membawa persembahan. Di situ agunglah rahasia ibadah kita. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup keluarga kita, kita tidak tahu itu. Sebab ini adalah misteri rahasia yang terjadi hanya ketika kita mengambil bagian di dalamnya, bukan dengan memikirkan dan memakai logika-logika kita. Mari kita hidup sebagai keluarga Allah, keluarga yang beribadah, keluarga yang menyembah dan membawa persembahan, supaya kita menikmati keagungan Tuhan yang telah mati dan bangkit. Kita menikmatinya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena hari-hari hidup kami Engkau pimpin. Kuasa-Mu besar mengatasi segala kuasa dunia ini. Engkau memberi kami hidup berkecukupan. Ya Tuhan, kami tahu bahwa banyak di antara jemaat-Mu hidup dalam kesusahan dan kesulitan. Karena itu kami mau berdoa supaya Engkau menyertai dan memberkati semuanya. Supaya kami pertama-tama tidak memikirkan berapa banyak yang kami butuhkan dalam hidup kami, tetapi supaya Engkau mencukupkan dan kami bertumbuh dari apa yang ada untuk hidup bersama Tuhan melalui penyembahan, persembahan, ibadah kami.